Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Selamat datang di Oni Channel, tempatnya belajar bahasa dan budaya Korea. Pada video pertama ini, sebelum membahas mengenai materi bahasa Korea, saya akan menyampaikan tentang sejarah bahasa Korea atau Hangul terlebih dahulu, agar kita bisa lebih mengenal tentang Hangul itu sendiri. Oke, disimak hingga selesai ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini dan komen jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. 나의 백성은 선이 있어도 글을 쓰지 못하고 눈이 있어도 글을 읽지 못한다. 어리석은 백성들을 위해 조선엔 우리의 말에 많은 새로운 문자가 필요하다. 세종대왕. Rakyatku tidak mampu untuk menulis meskipun mereka memiliki tangan dan tak mampu membaca meski memiliki mata. Joseon memerlukan sistem tulisan yang baru yang sesuai untuk semua rakyatku. Raja Agung Sejong. Kalimat tersebut tertulis di salah satu museum yang ada di Korea Selatan tentang sejarah hebat dari seorang Raja Agung yang memerintah peradaban Korea, yaitu Raja Agung Sejong. Museum tersebut diberi nama King Sejong Story atau Sejong Iyagi, yang terletak di bawah Tugu Baginda di Gwanghwamun, Seoul. Sebelum dinamakan Hangul, nama asli dari Hangul adalah Hunmin Jeongeum, yang mempunyai arti suara yang benar untuk diajarkan pada masyarakat, yang maknanya adalah orang cerdas dapat mempelajarinya sebelum pagi berakhir, dan bahkan orang bodoh sekalipun bisa mempelajarinya hanya dalam waktu 10 hari. Dan sekarang lebih dikenal sebagai Hangul. Hangul diciptakan oleh Raja keempat pada masa dinasti Joseon, yaitu Raja Agung Sejong, 1397 sampai 1450. Awalnya Raja Sejong merasa sedih melihat rakyatnya yang tak bisa menulis dan tak bisa menyampaikan hak-haknya sebagai rakyat dengan baik, karena mereka tidak bisa menulis yang pada saat itu menggunakan hanja yang sulit. Pada tahun 1443, Raja Sejong beserta beberapa cendekiawan menciptakan Hangul yang berjumlah 28 karakter. Dan 3 tahun setelah bereksperimen, untuk pertama kalinya digunakan pada tahun 1446 dengan tujuan agar meningkatkan literasi di kalangan masyarakat umum yang kesulitan mempelajari karakter Cina. Meskipun diadaptasi dari karakter Cina, Raja Sejong menciptakan alfabet Korea dengan bentuk yang lebih sederhana dan mudah untuk dipelajari serta digunakan bagi siapapun. Pada September 1446, Raja Sejong menerbitkan buku atau kitab Haerye atau yang disebut dengan Haeryebon tentang Hunmin Jeongeum. Namun pada awalnya, ide dari Raja Sejong ini mendapatkan pertentangan dari banyak pihak, terutama cendekiawan yang menganggap pengenalan sistem tulisan Hangul ini akan mengganggu kedudukan mereka yang sebelum ini bangsawan, karena hanya golongan tertentu saja yang mampu menggunakan sistem tulisan ini. Mereka takut jika semua rakyat mengetahui tulisan Hangul akan mengganggu kebangsawanan mereka. Meski demikian, penggunaan sistem tulisan Hangul ini menyebar ke dalam budaya populer rakyat saat itu, terutama dalam penggunaan karya fiksi seperti novel. Namun, sistem tulisan Hangul sempat dilarang untuk beberapa saat ketika di bawah kepemimpinan Raja Yeongsangun, seorang raja yang paranoid dan mengharamkan penggunaannya pada tahun 1504, dan berlanjut pada kepemimpinan Raja Jungjong dari dinasti Joseon yang membubarkan Kementerian Onmum pada 1506. Kementerian Onmum merupakan institusi pemerintah yang menangani penelitian tentang Hangul. Meski demikian, sistem Hangul kembali menjadi populer pada penghujung abad ke-15 saat karya sastra puisi berbentuk gasa atau lirik dan sijo atau puisi kuno sedang berkembang. Lalu pada abad ke-17, novel-novel menggunakan sistem tulisan Hangul sebagai genre utama dan menjadi sangat populer pada masa itu.
Pada tahun 1894, Hangul digunakan dalam dokumen resmi kerajaan. Sekolah dasar mulai menggunakan Hangul pada 1895. Harian Dongnip Sinmun mulai diterbitkan pada 1896 dan menjadi surat kabar Korea pertama yang menggunakan bahasa Inggris dan Korea dalam surat kabar mereka. Memasuki abad ke-19 pada 1910, ketika Jepang secara resmi menduduki Korea, Jepang membuat peraturan dan memerintahkan masyarakat ke sekolah-sekolah umum untuk mempelajari Hangul. Namun, pada 1938, Jepang mengubah kebijakan dan melarang penggunaan bahasa Korea maupun Hangul. Hal tersebut dilakukan karena Jepang ingin mengasimilasi kebudayaan Korea. Ketika Perang Dunia Kedua pecah yang menyisakan kekalahan Jepang terhadap sekutu, Hangul baru bisa seutuhnya digunakan di seluruh Korea. Bahkan ketika Korea terbagi menjadi dua negara bagian, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, Hangul digunakan sebagai aksara resmi dan diberlakukan hingga saat ini. Pada 1948, pemerintah Republik Korea atau Daehanmingguk menetapkan pemakaian Hangul di sekolah-sekolah dan dokumen resmi. Saat ini seluruh wilayah Korea sudah memakai Hangul, namun huruf Hanja pun masih dipakai untuk penulisan-penulisan tertentu. Naskah asli atau edisi catatan kayu yang diterbitkan oleh Raja Sejong sendiri tidak diketahui sejak lama dan kemudian ditemukan di Andong, Gyeongsangbuk-do pada tahun 1940. Buku tersebut dibeli oleh John Hyung-pil dari seorang kolektor Jepang dan sekarang disimpan di Museum Seni Gansong, Songbuk-gu atau Distrik Songbuk, Seoul. Buku ini ditetapkan sebagai Harta Karun Nasional nomor 70 Republik Korea pada tahun 1962 dan terdaftar sebagai Situs Warisan Rekor Dunia UNESCO pada tahun 1997. Hari Hangul diperingati secara nasional oleh masyarakat Korea setiap tahunnya, namun hari peringatannya berbeda antara Korea Utara dan Korea Selatan. Di Korea Selatan, Hari Hangul diperingati pada tanggal 9 Oktober, namun di Korea Utara, Hari Hangul diperingati pada tanggal 15 Januari. Di Korea Selatan, dahulu para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Hari Hangul jatuh pada 29 Oktober. Namun setelah ditemukannya fakta-fakta baru, akhirnya para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Hangul pertama kali dibuat pada tanggal 9 Oktober. Dan sejak tahun 2013, Hari Hangul ditetapkan sebagai hari libur nasional. Korea Utara juga memperingati Hari Hangul, namun Korea Utara memperingatinya pada tanggal 15 Januari. Di Korea Utara disebut dengan Hari Joseongeul. Diperingati setiap tanggal 15 Januari yang merujuk pada tanggal 15 Januari 1444 atau 1443 menurut kalender bulan, yang merupakan tanggal pembuatan Huminjeongeum yang sebenarnya. Pada awal penyusunannya, Hangul berjumlah 28 karakter yang terdiri dari 17 huruf konsonan dan 11 huruf vokal, yang kemudian disederhanakan menjadi 24 huruf. Huruf vokalnya didasari dari 3 komponen dasar kehidupan, yang berarti surga atau langit, yang berbentuk lingkaran, bumi yang berbentuk garis horizontal, dan manusia yang berbentuk garis vertikal. Sedangkan bentuk konsonan dibuat dengan meniru bentuk organ pengucapan saat menghasilkan suara konsonan tersebut. Dan seiring dengan perkembangan zaman, sekarang Hangul yang sering digunakan terdiri dari 40 karakter, yaitu 10 huruf vokal tunggal, 11 huruf vokal gabungan, 14 huruf konsonan tunggal, dan 5 huruf konsonan ganda. Untuk huruf-huruf tersebut akan kita pelajari di video selanjutnya. Demikian pembahasan mengenai sejarah Hangul. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan diharapkan bisa lebih semangat dalam mempelajari bahasa Korea. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Annyeong, assalamualaikum.